Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafsah Hairia Ananta dari kelas 10I absen 15. Kali ini saya akan menunjukkan hasil proyek informatika validitas sumber data saya yang berjudul Potensi Cuaca Ekstrim. Kemudian terdapat 4 teknik-teknik untuk memverifikasi validitasnya. Yang pertama terdapat akurasi. Data tersebut dapat dipercaya karena berasal dari BMKG yang secara resmi bertugas dalam bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika di Indonesia. Kemudian juga data berasal dari pengamatan cuaca BMKG dan diambil dari situs resmi milik BMKG sendiri. Kemudian tingkat akurasi yang tinggi karena berasal dari lembaga resmi dan alat penelitian yang sudah berstandar internasional. Kemudian terdapat relevansi. Penerbit berasal dari BMKG sehingga relevan karena BMKG adalah lembaga yang bertugas memberikan informasi cuaca untuk seluruh Indonesia, termasuk peringatan cuaca ekstrim. Penyajian berasal dari web resmi BMKG dengan latar belakang instansi pemerintah dengan ahli meteorologi dan klimatologi yang bekerja untuk menganalisis dan memprediksi cuaca. Kemudian yang terakhir memiliki nilai relevansi yang tinggi karena informasi langsung didapat dari BMKG yang bertugas berkaitan dengan cuaca di Indonesia. Yang ketiga terdapat keandalan. Badan penerbit data langsung berasal dari BMKG dan cara pengumpulan datanya tidak disertakan dalam data. Namun, biasanya BMKG menggunakan radar cuaca, satelit, alat pengukur hujan, alat pengukur angin, suhu, kelembapan, dan model perakiraan. Kemudian yang terakhir, jika ada data yang tidak sesuai, BMKG memperbarui dan memperbaiki datanya berdasarkan hasil pengamatan terbaru. Kemudian ada teknik yang terakhir yaitu aktualitas. Jadi di sini data dipublikasi dengan rutin dalam bentuk prediksi 3 hari dan juga data diperbarui setiap hari atau beberapa hari sekali. Jadi kesimpulannya, Data cuaca ekstrim dari BMKG dapat dipercaya karena berasal dari lembaga resmi pemerintah yang menggunakan alat pengamatan modern seperti radar dan satelit. Informasinya akurat, dibuat oleh ahli meteorologi, selalu diperbarui dan sangat relevan untuk analisis cuaca, tugas sekolah maupun laporan yang membutuhkan sumber resmi. Kemudian fenomena khusus yang terdapat dari berita ini yaitu pada data BMKG tersebut terjadi fenomena meningkatnya potensi cuaca ekstrim di berbagai wilayah Indonesia seperti hujan lebat, hujan sangat lebat, dan angin kencang. Kemudian di sini saya ambil beberapa informasi tambahan dari 3 berita dan juga 2 jurnal. Yang pertama ada berita yang berjudul Waspada Cuaca Ekstrim Sepekan Depan, daerah ini wajib waspada. Temuan yang saya temui yaitu terdapat peningkatan kemungkinan hujan sedang hingga lebat, bahkan lebat hingga sangat lebat di banyak wilayah Indonesia dalam periode sepekan ke depan. Kemudian berita yang kedua dengan judul BMKG waspadai cuaca ekstrim di berbagai wilayah Indonesia. Temuan penting yang saya temui yaitu fenomena cuaca ekstrim disebabkan oleh perpaduan kondisi atmosfer yang memicu pertumbuhan awan hujan secara signifikan di berbagai wilayah Indonesia. Kemudian untuk berita yang terakhir berjudul 2 bibit siklon tropis tiba di Indonesia. BMKG waspada cuaca ekstrim. Temuan yang saya temui, masyarakat diimbau oleh BMKG agar tetap waspada terhadap potensi meningkatnya tinggi gelombang di perairan selatan Indonesia. Kemudian ada sumber dari jurnal atau artikel ilmiah. Jurnal yang pertama yaitu berjudul Analisis Fenomena Perubahan Iklim Terhadap Curah Hujan Ekstrim. Nah, temuan penting yang saya temui yaitu hasil analisis menunjukkan terjadi peningkatan nilai untuk parameter curah hujan sebanyak 40,54% wilayah Indonesia yang sifatnya normal dan 32,35% dan sisanya sejumlah 27,11% mengalami hujan yang bersifat lebih kering daripada normalnya, namun terjadi penurunan frekuensi curah hujan lebat. Curah hujan tahunan yang semakin meningkat, namun frekuensi kejadian hujan lebat semakin menurun mengindikasikan bahwa kejadian hujan di Indonesia akan lebih sering terjadi, namun intensitas lebatnya hanya sedikit.
Peningkatan suhu udara maksimum dapat berpotensi terjadinya kekeringan di musim kemarau, dan peningkatan curah hujan dapat menyebabkan banjir di musim penghujan. Kemudian untuk jurnal yang terakhir, yaitu dengan berjudul Analisis Pengaruh Variabel Penduga Cuaca Ekstrim di Kota Bengkulu dengan menggunakan Statistical Product and Service Solution. Temuan penting yang saya temui berdasarkan hasil penelitian menunjukkan korelasi antara variabel penduga terhadap curah hujan ekstrim cukup baik dengan R sama dengan 0,661 dan nilai error diperoleh sebesar 27,124. Selanjutnya, uji homogenitas antara indikator curah hujan ekstrim dengan variabel penduga cuaca ekstrim meliputi tekanan udara, suhu udara, kecepatan angin, dan kelembapan udara menunjukkan homogen tahun 2019. Hal ini menandakan variabel penduga memiliki arah yang sama terhadap curah hujan ekstrim, di mana nilai error yang diperoleh cenderung relatif kecil. Variabel penduga yakni tekanan udara dan kelembapan udara terhadap curah hujan ekstrim memiliki hubungan yang signifikan. Nah, segitu saja dari saya tentang proyek informatika validitas sumber data saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.